warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Junalisya Rauf dari Prodi Arsitektur jurusan Arsitektur kelas A dengan NIM 551423041. Baiklah teman-teman, video ini dibuat untuk mewawancarai atau menginterview masyarakat umum dan mahasiswa sebelumnya tentang apa sih arsitektur dan pertanyaan lainnya. Video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas pengantar arsitektur dengan pembimbing Bapak Insinyur Firta Ramlan Talai STM. Baik, yuk teman-teman ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nurul Junalisya Rauf dari kelas A dengan NIM 551423041. Di sini saya akan mewawancarai dua orang mahasiswi dari angkatan berapa Kak? 2017 sama 2017. Baik. Pertama dengan kakak siapa? Kakak Ririn Sasili Ramadhani. Kakak Lilis Fatmawati. Kak Lilis dan Kakak Ririn. Baik. Kak, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama itu tentang kebudayaan. Nah, kita Kak sudah tahu dong apa itu kebudayaan. Pertama dari Kak Ririn, kebudayaan itu apa sih Kak? Kebudayaan itu menurut saya pribadi, kebudayaan itu adalah suatu budaya dalam satu daerah yang orang boleh dapat itu dari proses belajar. Kalau Kak Ririn sendiri? Oh, Kak Ririn semua. Kalau menurut saya kebudayaan itu adalah suatu pikiran atau adat istiadat yang sering berubah-ubah. Nah, ada kebudayaan pasti berkaitan dengan arsitektur. Nah, kakak ini pasti sudah bergelut lama nih di arsitektur. Nah, jadi menurut kakak, apa sih arsitektur itu? Kalau arsitektur itu ilmu yang mempelajari tentang bangunan dan seni. Kalau kalian sendiri? Menurut saya arsitektur itu adalah ilmu atau seni yang mempelajari tentang bangunan dan desain. Baik, jawabnya bagus sekali nih Kak. Nah, kalau ada arsitektur, pasti ada arsitek. Nah, kakak-kakak ini semoga jadi calon arsitek. Nah, ini calon arsitek itu apa sih Kak? Kalau menurut saya pribadi, arsitek itu adalah profesi atau orang yang mempelajari tentang ilmu arsitektur. Kalau Kak Adli sendiri? Jawabannya tidak beda jauh ya. Arsitek itu seorang yang mempelajari tentang ilmu arsitektur dan perencanaan bangunan. Nah, ada arsitektur, ada arsitek, pasti ada hasil karyanya nih Kak. Nah, menurut kakak, hasil karya arsitek yang terkenal yang sering didengar itu apa saja sih? Kalau saya kebetulan karena suka sama itu, jadi saya itu ingat ada satu rancangan atau desain yang beliau itu Museum Tsunami Aceh itu menggunakan pendekatan arsitektur hijau. Kalau kalian sendiri? Atau kakak karena salah satu dosen kita buat ada buat tugas ya. Iya. Saya pernah dapat tugas dari ini sih, arsitek dari Antoni Gaudi. Rancangannya itu sebuah gereja yang berada di Spanyol yang bernama Sagrada Familia. Mantap sekali. Nah, sebelum kita ke hasil karya arsitektur, pasti sebelum itu harus ada perancangan kan? Nah, itu apa sih Kak perancangan itu menurut Kakak? Perancangan itu sangat penting dalam desain. Jadi di perancangan itu biasa terdiri dari proses merancang bagaimana, di situ juga terdapat konsep rancangan yang kurang terapkan sehingga dapat menghasilkan hasil desain yang sesuai. Bagus sekali. Nah, setelah perancangan berarsitektur pasti kita akan membuat suatu bangunan nih. Nah, jadi di dalam pertanyaan selanjutnya ada berkaitan erat dengan bangunan.
Nah, ada struktur bangunan dan konstruksi bangunan. Menurut kakak, apa sih itu struktur bangunan dan konstruksi bangunan? Menurut saya, struktur bangunan itu bagian-bagian awal dalam pembangunan seperti fondasi, slab, kolom dan balok. Kalau konstruksi Konstruksi itu Ya, ilmu yang mempelajari. mempelajari tentang pembangunan tersebut. itu setuju dengan pendapat kalian. Sama. Baik, di dalam arsitek itu jika membuat bangunan itu kan harus ada estetika. Nah, estetika dan kreativitas. Menurut kakak, arsitektur itu kan dituntut harus punya kreativitas dan estetika dalam membuat bangunan. Menurut kakak sendiri, apa sih estetika dan kreativitas itu? Kalau estetika itu kan apa ya? Macam keindahan dalam suatu sebelum. Nah, kalau untuk kreativitas itu untuk menghasilkan keindahan di seni bangunan yang orang buat itu harus ada dia berkreativitas, entah orang berkreativitas di fasad bangunan atau di bagian mananya sehingga Dan- menghasilkan keestetikan. Ya, dan langsung Iya, saya iya, lanjut iya. saja. Dan biasanya itu kita tuangkan dalam yang dinamakan di eksterior dan di interior. Baik. Nah, pertanyaan terakhir nih kak. Arsitektur itu pasti membutuhkan yang namanya CAD. Ya. Nah, kakak sudah asing nih dengan CAD. Pasti sudah lama nih ya kak bergelut di dunia CAD. Ya. Nah, menurut kakak apa sih CAD itu? Kalau CAD itu menurut saya pribadi itu adalah suatu aplikasi yang sangat penting dalam dunia arsitektur. Bahkan bukan cuma di arsitektur saja, di sipil pun juga CAD itu sangat penting. Kalau kali bisa Ya, mungkin tidak beda jauh ya dari zaman Kak Ririn. Ya. CAD itu aplikasi yang dapat membantu kita dalam merancang suatu bangunan yang akan kita buat. Baik, pertanyaannya bagus sekali nih, kak. Makasih atas waktunya, menjawab dengan sangat baik. Mungkin hanya itu dan sebuah kehormatan buat saya bisa mewawancarai kakak yang dikit lagi udah mau wisuda. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya wawancarai. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini ada di salah satu tempat pembangunan kos-kosan. Sini saya akan menginterview salah satu tukang bangunan dari pembuat kos-kosan tersebut. Baik, pertama-tama dengan Bapak siapa? Chan, Dengan Bapak siapa? Chan, Chan. Oke. Baik, Bapak Chan, di sini saya akan menanyakan tentang perancangan. Jadi perancangan bangunan ini dibuat oleh siapa, Pak? kalau yang merancang bangunan ini siapa bos? Oh, bos. Dari arsitek atau sipil? Kayaknya ada. Jadi yang pertanyaan kedua adalah konstruksi bangunan. Nah, Pak, konstruksi bangunan ini dimulai dari apa saja sehingga bisa menciptakan satu bangunan yang bisa berdiri kokoh. Baiklah, kalau konstruksi bangunan mulai dari fondasi, lalu kaki ayam, suluk, tulang-tulang itu, tulang besi, sampai tiang sampai jadi. Jadi fondasi itu sangat berpengaruh, Pak, ya? Iya, Oh, jadi kalau misalkan bangunannya 2 lantai, maka yang di atas itu juga dia tergantung dari bawah. Oh, berarti semua itu tergantung dari fondasi. Fondasi, banyak penolakan yang dari bawah. Nah, habis itu tentang konstruksi bangunan. Nah, Pak, konstruksi bangunan ini yang mengerjakan ini siapa-siapa, Pak? Yang mengerjakan Iya. bangunan.
Kalau yang mengerjakan bangunan ini semuanya dari Gorontalo. Oh, dari Gorontalo. Baik, konstruksi bangunan untuk konstruksi sendiri Pak, menggunakan safety atau tidak? Kayak alat-alat begitu? Alat-alat berat itu. Iya, Kalau di sini tidak. berarti semua menggunakan manual. Iya, manual semua. Tapi itu kalau misalkan dari Pak manual atau tidaknya itu mempengaruhi proses cepat atau lambatnya bangunan lebih cepat jadi atau enggak Pak? Kayaknya sama. Sama ya? Iya, sama. Baik, mungkin cuma itu Pak. Iya, Terima iya, kasih iya, banyak. sama-sama. Sekian, terima kasih. Hai, baik, kaum permisi mau sekarang. Pertama-tama, orang dari arsitektur. Ini yang saya udah dapat di Om. Kalau belum tahu apa itu arsitektur, ada bangunan baik. Kalau misalkan arsitek sendiri, oh orang yang membuat bangunan. Ya. Kalau misalkan, nah dia tahu kan tadi arsitektur, baru hasil karya arsitek itu belum tahu. Terus Baik, makasih Om. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menginterview salah satu mahasiswa dari jurusan manajemen. Baik, pertama-tama dengan nama siapa? Alfia Imran. Baik, Kak Alfia, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apa sih itu yang Kak Alfia tahu tentang kebudayaan? Jadi menurut saya kebudayaan itu adalah suatu karya yang diciptakan secara turun-temurun. Baik, bagus sekali. Untuk kreativitas, apa sih yang Kak Alfia tahu tentang kreativitas? Kalau kreativitas menurut saya itu adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan hal baru. Baik. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai tentang estetika. Nah, menurut Alfia sendiri, apa sih itu estetika tersebut? Menurut saya, estetika adalah suatu keindahan yang mengandung seni. Baik, mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya dari jurusan kesehatan masyarakat. Baik, di sini dengan nama siapa Kak? Iya, dengan Katia ya. Jadi di sini saya akan menanyakan tentang kebudayaan. Nah, apa sih yang Katia tahu tentang kebudayaan itu? Adat istiadat yang telah dikembangkan. Nah, baik. Baik, pertanyaan berikutnya adalah apa sih yang Katia tahu tentang CAT itu? Aplikasi yang digunakan untuk desain. Baik, Katia, untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah tentang perancangan. Nah, apa sih yang Katia tahu tentang perancangan itu? Rancangan yang dibuat sebelum pelaksanaan. Nah, baik sekali, mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Ya, mungkin hanya itu video dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.